Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 185, Bandit yang Merajalela. Ada 4 jenis gelang pembunuh, yang disusun berdasarkan kekuatan buronan dan kejahatan yang telah mereka lakukan. Besi hitam, perak, emas ungu, dan giok darah, jenderal berbaju zirah emas itu menjelaskan. Berbagai gelang melambangkan poin yang berbeda. Misalnya, gelang perak bernilai beberapa gelang besi hitam. Mengenai berapa banyak poin yang dibutuhkan, saya minta maaf, tapi saya tidak bisa memberitahu Anda. Kau tidak bisa memberitahu kami. Jian Wushuang dan yang lainnya tercengang. Ya, kata jenderal berbaju besi emas. Kedua belas dinasti tidak ingin kamu mengetahui jumlah yang dibutuhkan. Mereka tidak ingin kamu mengetahui apapun, dengan begitu kamu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sebanyak mungkin gelang tangan. Mengerti? Jian Wushuang mengangguk sedikit dengan ekspresi serius. Selain itu, ada satu hal lagi yang perlu kalian ketahui. Jenderal berbaju zirah emas melanjutkan, perburuan adalah pertarungan pribadi, yang berarti kalian harus bertindak sendiri dan dilarang untuk bergabung bersama. Selain itu, gelang yang kalian dapatkan tidak dapat diberikan kepada orang lain. Sejak awal perburuan paling timur, seluruh dataran paling timur akan diawasi ketat oleh para ahli dari 12 dinasti. Jika ada yang mencoba memberikan gelangnya kepada orang lain, kedua orang itu akan disingkirkan. Itu saja. Apakah saya mengerti? Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan sekarang. Jenderal berbaju besi emas memandang mereka. Jian Wushuang dan 14 jenius lainnya tampak serius. Pada fase berburu, mereka harus bertindak sendiri dan gelang mereka tidak bisa diberikan kepada orang lain. Tuan, apakah kita akan bertemu dengan para jenius top lainnya dari 12 dinasti dalam 5 hari ini? Tanya Jian Wushuang. Tidak seharusnya begitu. Jenderal berbaju besi emas itu menggelengkan kepalanya dan berkata, dataran paling timur itu luas dan para prajurit dari 12 dinasti berangkat dari dinasti mereka sendiri. Sulit untuk menemukan mereka karena mereka semua datang ke sini dari arah yang berbeda. Tentu saja, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa beberapa orang jenius mungkin sengaja datang mencarimu. Lalu bagaimana dengan pertempuran titik lembah langit di tahap kedua? Tanya Mu Yingying. Pertempuran di Sky Valley Point, kau akan tahu setelah melewati tahap pertama. Tidak ada gunanya untuk memberitahumu sekarang. Jenderal berbaju besi emas melambaikan tangannya, menjelaskan bahwa dia tidak akan menjelaskan. Mereka semua merasakan tekanan besar. 1 jam berlalu dengan cepat. Waktunya habis. Jenderal berbaju zirah emas itu mendongak ke udara lalu menatap Jian Wushuang dan yang lainnya sebelum berkata, perburuan paling timur dimulai sekarang. Ingatlah, kalian adalah para jenius terbaik dinasti Tianzong. Berikan pertunjukan yang bagus untuk diri kalian sendiri dan juga untuk dinasti Tianzong. Pergi. Ke-15 Griffin itu segera terbang seperti 15 aliran cahaya yang mengalir, bergegas menuju dataran tak berujung. Kakak kedua, kakak keempat, jaga diri baik-baik. Teman-teman, semoga beruntung. Kata Jian Wushuang. Semoga beruntung. Kata para jenius lainnya, lalu mereka berpisah dan memulai perjalanan berburu mereka sendiri. Di dataran luas, Jian Wushuang melompat dari Griffin dan mendarat di tanah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Ini seperti daerah terpencil di dataran paling timur. Para bandit seharusnya berkumpul di suatu tempat di sini. Jian Wushuang tersenyum tipis, kapan aku akan bertemu denganmu? Berbeda dengan kafilah-kafilah yang berdoa agar tidak bertemu bandit saat melewati dataran paling timur, Jian Wushuang berharap untuk bertemu dengan mereka. Dia berjalan sendirian di dataran dengan pedang panjang di punggungnya. Pada saat yang sama, beberapa tokoh berkumpul bersama dan berbicara di area berumput tidak jauh dari sana. Wah, tahukah kau, istri pemimpin kedua sangat cantik, dengan mata berbinar dan pinggang ramping. Aku sudah lama berada di benteng gunung, tetapi aku hanya melihatnya 2 kali, dan setiap kali aku melihatnya aku tidak bisa menahan air liurku. Seorang pria gemuk, setengah baya, bertelanjang tangan, sedang mengobrol dengan beberapa bandit. Mendengar perkataannya, para bandit di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Dan tentu saja, secantik apapun dia tidak bisa dibandingkan dengan White Lady, kata pria setengah baya yang gemuk itu. Wanita kulit putih. Kecantikan terbesar yang diakui di dataran paling timur, Nyonya Putih. Kudengar White Lady kuat dan dia juga pemimpin geng bandit. Bandit lain yang duduk di dekatnya membicarakan hal yang sama. Benar, itu dia. Aku pernah bertemu dengannya dan aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Aku bersumpah tidak akan menikahi siapapun selain dia, kata pria setengah baya yang gemuk itu. Benarkah? Kau yakin tidak melebih-lebihkan? Apakah dia secantik itu? Haha, aku juga pernah bertemu dengannya. Dia benar-benar cantik, dan aku juga ingin menikahinya. Pergi. Dia milikku.
Pria setengah baya yang gemuk itu tidak senang. Pada saat ini, Saudara Tang, seorang bandit bergegas maju dan memberitahu pria paruh baya yang gemuk itu, seseorang datang. Oh, pria paruh baya yang gemuk itu sedikit mengubah ekspresinya, lalu segera berdiri dan bertanya, berapa banyak orang? Apakah ini karavan? Tidak, hanya ada satu orang di alam inti emas mendalam, jawab bandit itu. Seorang prajurit tunggal di alam inti emas mendalam. Pria paruh baya yang gemuk itu tampaknya kehilangan minat, tetapi dia masih berkata, seekor burung pipit kecil masih memiliki bulu yang bisa dicabut. Cepat, kelilingi dia dan pastikan dia tidak bisa melarikan diri. Para bandit itu bergerak cepat dan segera melihat Jian Wushuang berjalan sendirian dengan santai. Hanya ada satu orang. Wajah pria setengah baya yang gemuk itu menunjukkan senyum yang menarik, seorang pejuang di alam inti emas berani datang ke dataran paling timur sendirian. Kau benar-benar ceroboh dan buta. Kawan, ayo, kita beri dia pelajaran. Para bandit yang mengikuti pria paruh baya itu menjadi bersemangat. Kau, berhenti. Terdengar teriakan. Jian Wushuang berhenti dan menoleh ke arahnya. Ketika dia melihat pria setengah baya yang gemuk itu berjalan ke arahnya, dia tersenyum sendiri. Kelompok bandit pertama telah datang. Tapi mereka terlalu lemah, dan tak satupun dari mereka yang buron. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya diam-diam, dia menyadari bahwa di antara hampir 10 bandit itu, tak seorang pun mengenakan gelang. Tanpa gelang, tidak ada gunanya bagi Jian Wushuang untuk membunuh mereka. Mungkin aku bisa mendapatkan gelang untuk membunuh mereka, tapi aku mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi berguna jika aku membiarkan mereka berbicara. Sambil berpikir begitu, Jian Wushuang langsung berjalan menuju pria setengah baya yang gemuk itu dan yang lainnya.